Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi saya ingatkan, nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah bekal agar kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang Quran surah Adz-Dzariyat mulai ayat ke-1 sampai ke-5, kemudian pindah ke ayat ke-56 tentang sesungguhnya memang kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Dijawab di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang sesuatu yang yakin. Apa yang yakin? Kematian maksudnya. Jadi kita memang disuruh ibadah kepada Allah sejak kita balik sampai kita meninggal dunia. Maka kalau ditanya tujuan kita sehari-hari hidup apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua peran kita, menjadi ibu ibadah, menjadi anak ibadah, menjadi bapak ibadah, menjadi Pak RT, Pak Dukuh, Pak RW ibadah. Semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita harus menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau nikmat tidak untuk beribadah saja sudah dikatakan rugi, apalagi kalau nikmat dipakai untuk maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kerugian yang berlipat-lipat. Dan sekali lagi kita masih di bulan hurum, bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan kita berada di dalamnya. Maka kita hitung-hitung setiap yang kita lakukan sudahkah terkategorikan ibadah atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, segera diperbaiki. Bapak Ibu semuanya, saya lagi sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul, mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah mempelajari semua risalahnya. Kemudian semua ilmu yang kita peroleh, mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik, yaitu izin dari Allah agar kita melaksanakan semua ilmu yang kita peroleh. Sedemikian banyak orang yang tahu ilmu tetapi ditinggalkan ilmunya. Maka kita berharap agar setiap ilmu yang kita pelajari menjadi amal soleh. Bapak Ibu semuanya, kehidupan kita kehidupan yang berulang-ulang. Hanya berulang-ulang saja, gantian saja. Nanti kita meninggal, anak kita meneruskan, kemudian cucu kita meneruskan, gantian. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dulu berputar sedemikian. Maka perintah sholat pun berulang-ulang. Kita diperintahkan sholat wajib minimal 5 kali dalam sehari, agar dari subuh ke duhur, jikalau ada kekeliruan dihapus di duhur, duhur ke asar ada kekeliruan dihapus di asar, asar ke maghrib, demikian memang. Dan demikianlah sesungguhnya seharusnya kita memperlakukan kehidupan ini, Bapak Ibu. Mengapa kita belajar seperti ini? Saya yakin di antara panjenengan yang hadir sudah pernah dengar kajian tentang kurban, tetapi dikatakan bahwa musibah ilmu itu adalah lupa, Bapak Ibu. Apalagi ini ibadah tahunan, kok lali meneh yo, gitu. Makanya dikatakan musibah ilmu adalah lupa. Afatul ilmi anisyan. Sesungguhnya musibah di dalam ilmu itu lupa. Dek benki aku ngerti kok saiki lali, opo yo? Begitu. Demikian juga jangan ditanya oleh seseorang tentang sesuatu, jane aku yo ngerti, ning opo yo? Sering nggak kayak gitu? Kadang-kadang kita begitu, Bapak Ibu. Maka mengulang itu menjadi sangat penting. Mengulang itu menjadi sangat penting. Maka jangan bosan mengulang belajar.
Di samping juga secara zatnya belajar itu sendiri bukan persoalan mudeng dan tidak mudeng ya. Nggak mudeng tetap berpahala besar. Tetap berpahala besar. Maka duduk di majelis adalah sebuah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nggih, di atas kita ini sekarang ada malaikat yang mengerubuti kita, Bapak Ibu. Jadi dengan berdoa diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang jenengan peroleh di dalam majelis, di antaranya adalah hafathumul malaikah. Malaikat itu mengerubuti majelis-majelis seperti ini. Makanya jenengan sambil mendengarkan, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar apa yang menjadi hajat jenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sebaik mungkin mumpung jenengan duduk di majelis. Kemudian Bapak Ibu, kadang kita sudah punya ilmu sebagaimana yang sudah kita sampaikan 3 minggu. 3 pekan ini kita belajar. Tetapi kalau kita nggak sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar ilmu itu menjadi amal, kadang-kadang nggak jadi amal, hanya disimpan saja ilmu itu. Betapa banyak orang yang mengerti bahwa ke masjid itu kebaikan, tapi untuk menjadikan kita ke masjid sekali lagi kadang-kadang butuh sesuatu yang lain. Ngerti. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Makanya penting sekali ini orang-orang mengingat tentang bahwa di dalam diri ini ada nafsu yang buruk, yang amaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Ngerti. Sholat berjamaah itu tahu itu kebaikan, tapi kadang-kadang kita dibuat jadi nggak bisa. Ada saja alasannya, lagi sibuk, lagi ini, macam-macam. Akhirnya nggak berangkat. Entar, urung komat. Subhanallah. Maka ingat-ingat nih Bapak-bapak yang sudah mendengar minggu lalu, Jumatan jangan datang ketika khotib naik mimbar. Itu sebuah keburukan Bapak Ibu. Kecuali kepeksa banget macet teng Ambar Ketawang. Rene kok yut tenan macet tenan, ya itu kejadian yang berbeda. Tapi sengojo kita kehilangan banyak sunnah. Masih ingat sunnahnya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 12 rakaat sebelum khotib naik mimbar. Datang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sholat berulang, sholat mutlak sebanyak 12 rakaat. Kalau jenengan mau ikut sunnahnya Ibnu Umar. Kenapa disebutkan sunnahnya Ibnu Umar? Ibnu Umar itu orang luar biasa Bapak Ibu radhiyallahu anhu. Sebagaimana saya pernah ceritakan ke jenengan, saking penginnya meniru Rasulullah SAW, suatu ketika dia jalan di sebuah tempat, ini Ibnu Umar nih, jalan, tiba-tiba dia begini. Begitu, ditanya sama sahabat, kenapa engkau begini? Gak ada apa-apa. Dulu saya berjalan dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada pohon dan ada batang. Rasulullah begini. Loh sekarang kan sudah nggak ada. Saya pengen niru Rasulullah SAW. Paham, Bapak Ibu? Saking pengennya tepat dengan Rasulullah SAW. Dan beliaulah yang melaksanakan sholat 12 rakaat sebelum khotib naik mimbar. Maka sudah dengar informasi seperti ini, jangan sampai di Al-Ma'arij jenengan sholat Jumat kok datang ketika khotib naik mimbar. Subhanallah, kerugiannya sangat banyak. Mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Nih, kan udah ketemu Jumat kemarin. Sudah praktek belum? Nah, ini kalau belum praktek, ini yang saya dikatakan. Betapa banyak kita punya ilmu dikalahkan oleh nafsu kita, sehingga kita tidak melaksanakan ilmu itu. Nih. Maka di dalam nafsu diri ini ada la amaratun bisu. Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya di dalam diri ini ada nafsu yang ngalang-ngalangi, tetapi sebaliknya juga ada nafsu lawammah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah berfirman, bersumpah dengan nafsu lawamah, yaitu nafsu di dalam diri ini yang bisa menjadi indikator nek jenengan elek ki yo krasa. Gini apa nggih? Ini sudah saya terangkan sebelumnya. Ya. Kalau jenengan berbuat elek, krasa mboten yen sedang berbuat elek. Nek sampai mboten krasa, nanti ada obatnya, istighfar. Nggih. Jenengan lagi gibah ibu-ibu, menceritakan orang lain enak saja, nggak merasa bersalah. Ini masalah ini. Ini ada obatnya. Nanti istighfar. Istighfar manfaatnya ada 13. Nanti insya Allah suatu ketika kita bahas. Tapi kalau kita masih, lah kok aku cerita wong yo, itu masih bagus. Berarti nafsu lawamahnya masih bekerja.
Kalau enggak, bablas we ora urusan. Nah ini masalah Bapak Ibu. Secara asal kita dikasih itu. Jenengan tiap hari, tiap malam nongkrong, bapak-bapak, udah tua, udah 55 tahun, masih nongkrong sampai jam 12 malam. La ilaha illallah. Pasti di dalam hatinya merasa, jangan-jangan aku salah ini terus saya ujung mati nih. Kan ada perasaan seperti itu. Kalau nggak ada, istighfar lah. Gini bang. Nah ini amarotun bisu secara asal nafsu, tetapi juga ada nafsu lawamah yang menjadi pengingat buat kita Bapak Ibu. Maka saya ingatkan di awal-awal ini, mudah-mudahan jenengan termasuk orang-orang yang dibuat oleh Allah lembut hatinya, sehingga setiap kali ilmu yang didapat betul-betul ngeresep dan dilaksanakan insya Allah. Jadi sebelum masuk ke materinya biasanya saya sampaikan seperti ini biar jadi pengingat. Kadang-kadang kita dengan alasan sesuatu yang merasa dibenarkan, ngelanggar lampu merah. Oh, aku lagi cepet-cepet kok. Alasannya ini, lagi cepet-cepet. Nek meh lahir kayak ngono. Mbok menawa diampuni gitu. Tapi kadang-kadang kita sengaja-sengaja gitu. Subhanallah. Kejar target sehingga lampu merah ditabrak. Padahal tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Yang tergesa-gesa sifatnya setan. Apalagi anak muda. Saya kalau sama anak saya, ayah, kuning ya bablas ya, ngapain gitu, kemudian mati gua yang ngopo. Hal seperti ini, tergesa-gesa perbuatan setan, Bapak Ibu. Tergesa-gesa yang boleh cuma satu, yaitu tergesa-gesa di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tindak cuma tergesa-gesa, gek mangkat itu bagus. Giliran ibadah kongko, nah ini masalah, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menerapkan seluruh ilmu yang kita peroleh. Kalaupun nggak seluruhnya ya sebagian besar ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan termasuk bisa diamalkan. Dan inilah yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 46 tentang orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Orang-orang yang bisa khusyuk, bisa efektif dalam hidup adalah orang-orang yang tahu, sadar setiap saat bahwa dia akan kembali kepada Rabb-nya. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillahi, kita itu miliknya Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada dia Allah rojiun, kita akan kembali setiap kita tanpa kecuali. Sayangnya nggak dikasih tahu jadwalnya kapan. Gini bang, nek ngerti ngono, pecicilan saiki. Sayangnya kita nggak diberitahu Bapak Ibu. Hikmahnya apa? Agar kita berhati-hati setiap waktu. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan sebelum masuk materinya, saya sampaikan satu hadis pendek. Ini hadis nomor 12 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi salah satu kitab yang harus dengan pelajari sebagai seorang muslim adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Yaitu hadis yang 42. Wong muslim wis 40 tahun ra ngerti hadis Arba'in yo kebangetan. Karena Pak, ini hadis dasar yang seharusnya setiap muslim tahu. Jumlahnya berapa? 42. Yang saya sebutkan sekarang hadis nomor 12. Rasulullah bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu malayaknih. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Siapa yang bersabda ini? Nabi Muhammad SAW. Jadi antara keindahan, keelokan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ini penting Bapak Ibu. Terlebih kalau jangan sudah sepuh, sudah di atas 50 tahun, kok masih melakukan hal-hal yang mubah, yang makruh bahkan. Eman-eman waktunya Bapak Ibu. Kita kan sudah hampir pindah alam. Gini apa nih? Saya sudah merasa udah mau dekati 50 itu. Sudah deket rasanya. Kalau di atas 60 udah bonus nih Pak. Di atas 60 udah bonus. Rasulullah itu 61 kalau dihitung Masehi Bapak Ibu. 63 itu kalau dihitung Hijriah. 11 hari selisihnya tiap tahun.
Jadi kalau dihitung masih Rasulullah 61 tahun, berarti kalau jadi udah 65 tahun, ya pun bonus petang tahun. Ini apa nih? Lah kok isi pecicilan, la ilaha illallah, mau kemana kita? Ini apa nih? Sadar, segera bertobat apa itu? Mangkat jual isi keri-keri, sadar tobat. Eman-eman waktunya. Jadi min husni islamin mar'i tarkuhu malayak nih. Di antara keindahan keelokan Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Bapak Ibu, kita itu melaksanakan yang mubah itu boleh. Sepedaan boleh enggak? Boleh. Ini nek sepedaan pendak dino judulnya sepedaan tipis-tipis ini 7 jam. Tipis nempot kandel niku. Aku pensiun Ustaz. Duitku yo akeh. Nek ben jabatanku dhuwur, saya karek menikmati. Isuk-isuk bar subuh, sepedaan kondur jam 1. Engko sore sepedaan meneh. Judulnya sepedaan tipis-tipis. Subhanallah. Jadi agak berlebihan. Mancing boleh nggak mancing? Boleh nek ndak dino mancing ibu nesu jenengan. Ora mulih-mulih ngene apa nggih? Nah, itu masuk dalam hadis ini, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keindahan keelokan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Masih banyak hal lain yang lebih bermanfaat sesungguhnya. Gini apa nih? Tiap malam nongkrong sampai jam 12. Nongkrong boleh nggak sekali-kali? Boleh. Ini tidak dino. Allah ibu nesu. Anak ayo pak sampai orang mulih-mulih. Gini apa nih? Apalagi anak muda nongki. Orang tua nongkrong anak muda nongki tiap malam di kafe, la ilaha illallah. Jadi nggak tahu fitnah zaman sekarang anak muda hati-hati. Di sekitar UM di sini aja banyak kafe-kafe kan. Zaman saya kuliah dulu nggak ada ya mas ya. Zaman saya dulu nggak ada. Sekarang masya Allah. Dengan alasan mengerjakan tugas, ngadep laptop sampai jam 2 malam. Nah terus kapan sholat ini? Terus kok subuh piye? Bayangin fitnah zaman sekarang Bapak Ibu. Subhanallah. Saya cerita seperti ini, anak saya juga ngalami, Bapak Ibu. Yang imam di sini itu, Mas Amar, kadang-kadang juga masih seperti itu. Ini. Anak muda, kadang-kadang orang tua mau larang-larang, zaman bedo ya, repot ya. Ini Bang. Tapi kita harus terus peringatkan, karena secara asal itu keliru, Bapak Ibu. Sunnahnya dari zaman dulu sampai sekarang sama, bahwa setelah sholat isya sesungguhnya istirahat, kecuali ada kajian seperti ini. Nanti bangunnya kapan? Nah, jam 2 bangun. Ya Allah, ya Allah. Nih, ciri orang soleh. Hum yastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang bangun di ujung malam dan banyak istighfar di waktu sahur. Hanya turunnya jam loro, kontangi jam 3:30 bicaranya. Gini apa nggih? Kalaupun bangun bisa, disiram lah. Saya pagi-pagi anak-anak tadi pagi itu udah tak bangunin semua, mandi semuanya. Kita aktivitas dari subuh Bapak Ibu. Saya sebelum subuh sudah menyiapkan anak-anak terus kajian subuh. Habis itu saya nganter ke AMM di Kota Gede untuk latihan qiraah anak-anak. Kemudian datang ke pondok karena hari ini ada jadwal pulang dari pondok. Pulang sampai ke rumah udah jam 12. Dan terus sampai sore tadi ini baru saja pulang saya. Baru saja pulang dari pondok. Jadi aktivitas kita seharian bermanfaat. Supaya apa? Masuk tadi min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keindahan keelokan Islam seseorang melaksanakan hal yang meninggalkan hal yang tidak diperlukan. Bapak Ibu, 6 hal yang membuat orang terjerumus di dalam kesesatan atau dijerumuskan oleh setan. Caranya diantaranya yang kelima adalah orang dibuat sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Yang pertama, kita akan dibisiki oleh setan untuk supaya kita syirik. Karena kalau syirik hilang seluruh amal. Quran surah Al-An'am 88, Quran surah Az-Zumar 65 dalilnya. Tentang bahwa bahkan Nabi pun kalau berbuat syirik maka hilang. Nggak mungkin Nabi berbuat syirik, tapi itu maksudnya ancaman. Apalagi cuma kita. Kemudian yang kedua, ini agak sensitif. Kita akan disebutkan dengan hal yang bid'ah. Di Jogja itu kan kata, di Indonesia kata-kata bid'ah kan sensitif. Bid'ah apa bid'ah gitu. Pernah dengar seperti itu enggak? Itu memang pekerjaan setan. Yang ketiga, dijerumuskan kepada al-kabair. Nek ora iso syirik, ora iso bid'ah, kon gawe dosa besar. Kenapa dosa besar diletakkan di bawah bid'ah? Karena kalau dosa besar itu orang sadar, orang berzina itu sadar.
bahwa itu keliru. Tapi ini bid'ah itu orang nggak sadar. Taunya itu baik. Taunya itu kebaikan. Ngelakoni kebaikan. Padahal itu keliru. Kemudian kalau nggak bisa dosa besar, maka dosa kecil. Yang kelima, kalau itu semua nggak bisa, setan akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak bermanfaat. Jadi kan sibuk sing ora manfaat. Belum video, buka-buka WA terus. Itu pekerjaan setan, Bapak Ibu. Nek kuwi ora iso. Yang keenam, target setan, orang akan disibukkan dengan amal yang tidak utama, meninggalkan amal yang utama. Silaturahim atau bertemu teman, semangat, katanya silaturahmi. Bapak ibunya ora tahu ditekoni. Nah itu contohnya. Utama mana? Silaturahim ke bapak ibu dibanding ke temannya. Ke bapak ibu ini ora tahu ditekoni. Tulan wae karo koncone. Nah ini pekerjaan setan, Bapak Ibu. Ini perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan bagaimana tahap-tahap setan menjerumuskan kita. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini membuat jenengan efektif di dalam hidup. Baik, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu tentang kurban sesi terakhir. Kemarin ada ibu-ibu atau bapak-bapak saya nggak tahu yang bertanya tentang bagaimana hukum kurban untuk orang lain, untuk bapak yang masih hidup, untuk saudara yang masih hidup. Yang kedua, bagaimana kurban untuk mayit. Itu yang masuk ke WA saya. Belum sempat saya jawab sekarang. Ada dua pendapat besar dalam hal ini. Ada yang mengatakan mutlak boleh, ada yang mengatakan boleh jika ada wasiat. Kalau di Indonesia yang mengakunya madzhab Syafi'i. Mengakunya madzhab Syafi'i. Meskipun prakteknya enggak selalu madzhab Syafi'i. Di Indonesia kan mengakunya madzhab Syafi'i. Gini apa gitu? Saya waktu masih kecil itu dulu puji-pujiannya begitu. Imam kulo, Imam Syafi'i, nah gitu dulu. Kalau di kampung. Kalau pakai Imam Syafi'i, ibu-ibu nggak ada yang nggak pakai cadar. Wajib di madzhab Syafi'i pakai cadar. Nyatanya di Indonesia nggak cadar bukan madzhab Syafi'i dong. Ini mau gitu. Wong bojone kiai ini nggak orang mau cadar. Istri saya aja nggak pakai cadar. Artinya apa? Sesungguhnya di Indonesia itu madzhabnya itu campur-campur. Ini mau gitu. Campur-campur. Apalagi di Jogja khususnya ada Muhammadiyah yang punya tarjih. Tarjih itu yang menggabungkan semua dalil, diambil yang paling kuat, itu tarjih. Ada dua metode metode tarjih atau metode menggabungkan. Jamak namanya. Jamak itu menggabungkan kabeh. Piye carane kon iso kelakon kabeh, itu jamak. Contoh Al-Fatihah. Tadi ketika saya baca Al-Fatihah, jadi dengan amin, saya kasih jeda ya. Saya kasih jeda buatan. Meskipun orang pati oswi, karena jenengan belum belajar. Saya khawatirnya kalau kelamaan, iki kok iman orang muni meneh iki. Padahal maksud saya itu namanya menjamak dalil. Kenapa menjamak dalil? Karena perintahnya ngaten Bapak Ibu. Pertanyaannya, jenengan jadi makmum kapan baca Al-Fatihahnya? Kapan baca Al-Fatihahnya jenengan jadi makmum? Padahal dalilnya mengatakan la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora ono salat nek ora maca Al-Fatihah. Berarti nek ora maca Al-Fatihah batal salate. Kan begitu, mungkin. Kalau jenengan praktek itu orang yang nggak baca berarti batal dong. Gini mungkin. Tapi Al-A'raf sempat mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nek ono maca Qur'an menengok. Ora sah melu maca. Berarti nek imam baca jenengan diam dong. Dan terus kapan mocone? Makanya kalau imamnya paham sebenarnya, kalau menerapkan madzhab Syafi'i, imamnya diam dulu, jenengan baca Al-Fatihah sampai selesai. Tetapi sekali lagi, nek urung sinau, belum belajar kitab fikih salat, kadang-kadang imam meneng bae kesuwen swing. Oh, ini kok imamnya lali pon. Nah, ini kan masalah. Makanya nanti kita akan belajar itu. Fikih 4 madzhab. Yang enggak membaca sama sekali ada dalilnya. Ditunjuk imam untuk diikuti. Fa idza kabaru fakabir. Jikalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Jikalau dia rukuklah. Fala takhtalifu. Jangan diselisihi. Nek ngono berarti qiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam yo bacaanmu. Ini madzhab Hambali. Berarti madzhab Hambali Allahu Akbar meneng bae. Madzhab Hambali. Mboten maca sah menurut madzhab Hambali. Aku madzhab Syafi'i nek ora maca ora sah. Lah terus macane kapan? Kan? Nah, ini nanti makanya ada istilah jamak. Jamak itu berarti imamnya itu harus paham.
kasih waktu tuh untuk makmum. Mbok makmumnya pakai madzhab Syafi'i yang dia meyakini bahwa nek orang maca Al-Fatihah batal. Itu namanya menjamak, Bapak Ibu. Nggih. Paham Bapak Ibu? Nanti kita pelajari di bab salat insyaallah. Jadi dua pendapat. Yang pertama, boleh secara mutlak kita untuk mayit. Kalau untuk orang lain masih hidup, itu wajib ada izin dari yang bersangkutan. Nggak sah kalau nggak izin. Jenengan korban atas nama si A, jenengan nggak izin ke si A, nggak sah korbannya. Kalau sudah mati, ada dua pendapat, yaitu mutlak boleh dianggap sedekah jariah. Yang kedua, boleh jikalau ada wasiat. Dan di madzhab Syafi'i, termasuk di Indonesia berarti nggih, yang meyakini bahwa entuk nek deben sesepuan jenengan, bapak jenengan wasiat. Suk nek aku mati le, aku dikurbanke yo. Itu maka jenengan boleh berkurban. Tetapi kalau tidak, menurut madzhab Syafi'i nggak boleh sama sekali. Walaupun sekali lagi kita lihat ada pendapat lain yang membolehkan secara mutlak. Dalilnya apa? Karena kegiatan itu sebagai jariah. Kita lihat sekarang baca dalilnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini imam besar di dalam madzhab Syafi'i yang menulis kitab Arba'in tadi, mengatakan wala tadhiyata an al-ghairi bi ghairi idnihi. Tidak ada kurban bagi orang lain kecuali orang lain itu mengizinkan, gitu bahasanya. Berarti ini esi urip jenengan tetap butuh izin. Diizini ikut korbannya seneng buatan. Seneng buatan. Ayo seneng buat. Ayo entuk silakan begitu kira-kira. Ini tetap butuh izin. Paham Bapak Ibu nggih? Dan ini sepakat, nggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, kemudian wala an al mayyiti idalam yusibiha. Tidak ada bagi mayit kecuali ada wasiat. Ini pendapat Imam Nawawi, imam besar di madzhab Syafi'i. Apa dalil yang lain? Dalil lain adalah Quran surah An-Najm ayat 39. Quran surah An-Najm ayat 39 dikatakan wa an laisa lil insani illa ma syaa. Tidaklah manusia mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Nya siapa di situ? Nya orang itu. Jadi menurut dalil ini, yo berarti nek dudu gaweane dhewe yo ora entuk. Tetapi ini juga pendapat, karena tafsirnya sangat luas. Adapun pendapat lain di dalam Al-Majmu misalnya dikatakan kurban untuk orang lain tanpa seizinnya memang tidak bisa, sepakat para ulama. Adapun untuk mayit boleh secara mutlak, entuk secara mutlak. Maka kalau jenengan termasuk mau mengorbankan untuk orang tua, silahkan. Karena ada pendapat yang mutlak membolehkan. Dalilnya apa? Karena masuk di dalam sedekah. Sedekah untuk orang lain yang meninggal sah, mboten? Sah. Ya dengan sedekah untuk orang lain tetangga jenengan om saya ben waktu zaman urip atau ora pati sedekah. Saya sedekah untuknya sampai mboten? Sampai, Bapak Ibu. Sampai. Maka ketika kita bersedekah dalam bentuk hewan korban itu, maka dikatakan masuk di dalam kategori ini. Bermanfaat buat si mayit, pahalanya sampai. Ini dalilnya di mana idza matal insan in qata'a amaluhu ila min salasin. Jikalau meninggal manusia terputus seluruh amalnya kecuali dari 3. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah. Maka kurban dari orang lain bagi si mayit adalah masuk di dalam shadaqatun jariyah. Ini dalil umumnya. Sehingga silahkan, saya sudah sampaikan dua pendapat. Nek jenengan meyakini saya madzhabnya madzhab Syafi'i, orang anggo madzhab liyane, berarti jenengan nek mboten enten wasiat, mboten dikurbanke. Hanya dikurbankan ketika ada wasiat. Tapi aku wis entuk pendidikan. Ternyata juga pendapat yang lain membolehkan. Saya nggak apa-apa lah, tak izin. Itu pun silahkan. Enak mboten? Enak. Ini kalau belajar luas itu enaknya begini. Jadi mboten gontok-gontok. Ora entuk. Ayo jeremu, kan? Makanya kita belajar dari beberapa pendapat sehingga luas di dalam mempelajari agama. Bapak Ibu, jangan perhatikan. Jangan sampai jenengan berselisih di masalah furu'iyah, berselisih di masalah cabang. Fikih itu banyak sekali cabangnya, Bapak Ibu.
Yang penting ada dalil yang memayungi. Ini yo kebablas orang rodan ini gawe-gawe dhewe. Nah ini masalah. Pastikan jenengan beribadah mendapatkan dalil pemayungnya. Itulah mengapa sering saya sarankan Quran surah Al-Anfal 29 yang sudah saya sampaikan pada panjenengan. Quran surah Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sudah saya sampaikan. Kalau dengan videonya dilihat mesti kalingan itu. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada engkau furqan. Masih ingat furqan apa artinya? Betul, pembeda. Keadaan di mana hati kita bisa membedakan antara yang benar dan keliru. Bapak Ibu, kebayang nggak jenengan meyakini sesuatu yang jenengan anggap benar padahal itu salah di mata Allah? Kebayang nggak betapa menyakitkannya? Jenengan yakin banget ini benar, janjinya keliru, itu orang nggak dapat furqan. Subhanallah. Contoh misalnya Bapak Ibu, mohon maaf jika masih ada yang masih ikut seperti itu. Solawatan joget-joget tanpa dalil pun saya yakin jenengan mengatakan ini keliru. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Enggak usah pakai dalil, enggak usah pakai Al-Qur'an, enggak usah pakai hadis. Jenengan melihat orang solawatan kok joget-joget laki perempuan bareng-bareng, kinten-kinten, salah mboten niku? Salah, Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang enggak dapat furqan, itu diyakini kepada ibadah kok solawat mosora entuk. Nah ini enggak dapat furqan, Bapak Ibu. Apa upayanya supaya kita dapat furqan? Tadi apa? Bertakwa. Bertakwa bagaimana? Hal-hal yang kecil-kecil yang lakukan, sholat tepat waktu, sholat ba'diyah, punya uang ya infak rakyat piro-piro, sama anak sayang, sama istri sayang, itu namanya intattaqullaha Bapak Ibu. Dengan itu jangan dapat furqan. Sehingga apa yang benar di mata Allah benar pula di mata kita. Yang keliru di sisi Allah keliru juga di sisi kita. Sekali lagi, betapa menyakitkannya kalau kita meyakini sesuatu yang keliru di sisi Allah benar di mata kita. Sok ketemu Gusti Allah, lah kowe kok nglakoni koyo ngono. Lah ndek ben kita anggap bener Gusti Allah. Sinaune karo sapa? Nah ini Bapak Ibu. Makanya pesan saya intinya bertakwa kepada Allah. Salat Jumat datang ya jangan pas khotib naik mimbar, itu bertakwa Bapak Ibu. Hal sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Maka Allah akan jadikan di hati ini punya furqan, pembeda. Ngerti antara yang baik dan yang buruk. Penting buatan Ibu? Penting. Zaman sekarang penting sekali Bapak Ibu. Di saat informasi yang begitu banyak di YouTube, macam-macam sekarang. Daerah atau dukun pun payu masalah. Gitu. Jawa Timur niku siapa namanya? Din niku. Ya pengikutnya banyak seperti itu. Subhanallah. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya bertakwalah kepada Allah. Yang dengan itu insya Allah akan bimbing kita di dalam kebenaran. Baik, jadi sampun terjawab nih. Kemarin yang bertanya, ya dengan mau pakai yang madzhab Syafi'i silahkan, atau madzhab yang lain yang sudah saya terangkan juga silahkan. Nggak usah saling menyalahkan. Aku orang wasiat ya monggo. Aku orang wasiat tetap ngakoni ya ora apa-apa. Dua-duanya ada dalilnya. Kemarin sampai mana ya Mas ya? Nah saya bacakan dulu. Tentang siapa yang dianggap mampu di dalam berkorban sudah. Kinten-kinten setelah kemarin tambah nggak jumlah yang mau korban? Tambah insya Allah. Man kana sa'atun fala yudahi fala yaqrabana musalla, sing sinten kemawon punya kelonggaran nggak mau kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabana musallana, ojo cerak-cerak kalau masjidku, tempat sholatku. Jelas ya? Jadi nek jenengan dianggap mampu, mampunya bagaimana kemarin sudah diterangkan, mudah-mudahan bisa ikut berkorban tahun ini, insya Allah. Kemudian terakhir kemarin juga pertanyaan tentang bagaimana hukum menjual kulit. Ini saya terangkan lebih dalam, insya Allah. Jadi jelas kalau menjual bagian dari hewan kurban untuk kepentingan pekurban, itu jelas tidak dianggap kurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual, di sini jilda, kulit, padahal semuanya sesungguhnya ya kulit, ya apa wae lah pokoknya. Kemudian dia pakai untuk kebutuhannya, maka fala udhiyatalahu, maka dianggap buatan kurban. Nah sekarang
kulit dijual kemudian disedekahkan untuk fakir miskin, untuk kas masjid, untuk operasional masjid, untuk TPA masjid misalnya, untuk yayasan, bolehkah? Itu pertanyaannya. Boleh bukan? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu kembali ke fungsi kurban. Ada pertanyaan lebih detail lagi. Oh Ustaz, katanya tadi untuk yayasan boleh, untuk TPA masjid boleh. Nah TPA masjid itu yang pada TPA itu anak-anak kami Ustaz. Cocok balik yang dewe. Ini orang hati-hati Bapak Ibu. Di salah satu masjid di Gunung Sempu ada pertanyaan begitu. Ustaz, kalau nanti untuk masjid kan yang menggunakan masjid kan anak-anak kita. Gimana? Itu termasuk yang dibolehkan Bapak Ibu. Jadi tidak termasuk dalam menggunakan untuk kurban bukan. Karena itu sudah digunakan oleh pihak ketiga, yaitu lembaga yang mengkoordinasi tentang masalah TPA. Ya kan? Kulit kalau yang korbannya banyak kan jumlahnya juga banyak uangnya. Gini apa gini? Maka bisa digunakan untuk kas masjid pula. Yang tidak boleh adalah kembali ke pekurban. Itu ku tak dol. Gue bayar jagale ini nggak boleh. Gue bayar panitia nih nggak boleh. Ingat Bapak Ibu, asalnya panitia korban itu kerja sosial. Jadi jangan pernah jenengan mengharapkan balasan dari kerja sosial itu. Asalnya moto ngelet itu kerja sosial. Tidak ada upah di situ. Ning misalnya orang nang Masjid Al-Ma'arif pokoknya panitiane digaji. Wah, sak wong sak yuta wo mangkat kabeh. Itu menjadi tanggung jawab pekurban di luar dari hewan kurban. Masuk ke biaya operasional. Di sini berapa tambahan operasional ya Bapak Ibu? Berapa? 200. Cukup itu? Cukup. Ya itu yang digunakan untuk membayar jagalnya. Saya dipahami Bapak Ibu nggih? Saya dipahami insyaallah. Kemudian ingat Bapak Ibu, kulit itu tidak semua orang bisa mengolah. Ini apa nggih? Nek dikei dalam bentuk kulit, bingung arep opo iki. Iki to, wis wong ora duwe, dikei ini kulit mung meneng wae iki japake iki. Nah, ini kan masalah. Maka panitia boleh menjualkan dalam bentuk uang atau kemudian dalam bentuk diberikan daging lagi, kemudian diberikan kepada fakir miskin, silahkan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita membahas tentang masalah bagaimana membagi hewan kurban. Ini kebanyakan belum sepenuhnya paham. Jadi sekali lagi, tidak boleh sahibul kurban menjual apapun bagian dari hewan kurban, karena masuk dalam hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual bagian dari hewan kurban apapun itu, maka dia tidak dianggap berkurban. Kemudian apa dalil tidak boleh membayar jagal dari bagian hewan kurban atau panitia dari hewan kurban? Adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ali radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhu. Dikatakan amaroni sallallahu alaihi wasallam, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an akuma ala budnihi fa aqsima jilallaha wa juludaha walumuha. Jadi Rasulullah menyuruh amaroni, berarti menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk mengurus hewan kurbannya. Kemudian dikatakan, kemudian aku membagikan jilalnya. Jilal itu aksesoris Bapak Ibu. Kalau jilda tadi apa? Kulit. Kemudian dagingnya. Ini jilal. Jilal itu aksesoris yang nempel. Misalnya sapi enten kluntung. Ini larang buatan. Enten nilainya buatan itu. Enten. Ya kalau dari emas ya banyak itu. Kalau di Arab Saudi, onta itu kan ada tempat yang untuk di atasnya tuh. Untuk bawa sesuatu, untuk ditumpangi, itu ada nilainya, itu mahal itu. Itunya termasuk nggak boleh dibagikan untuk bayar zakat, nggak boleh. Makanya dikatakan di sini an aku ma'an budnihi fa aqsima jilalaha. Apa yang nempel di hewan itu juga nggak boleh, termasuk dengan kuntung-kuntungnya itu. Kuntung-kuntungnya itu istimewa, tak tawar sak miliar, subhanallah. Misalnya ada nilainya seperti itu, maka itu tidak boleh digunakan untuk
keperluan hewan kurban. Saya dipahami Bapak Ibu? Kemudian wa amaroni ala atiyal jazaro min hasyai'in. Dan saya kata Ali radhiyallahu anhu diperintah oleh Rasulullah untuk tidak membayar jagalnya dengan apapun bagian dari hewan kurban itu. Kemudian Rasul menutup wa qala nahnu na'tihi min indina. Saya sendiri nanti akan bayar jagalnya. Berarti ini saat ini sing 200.000 niku wau. Nggih. Jadi Rasul menyebutkan ada dana sendiri untuk membayar jagalnya. Kata Rasulullah, nahnu kami sendiri yang akan bayar jagalnya. Saya dipahami sampai di sini. Nah, di sini sudah dikoordinasi 200.000. Monggo. Kalau ternyata 200.000 cukup. Kalau sampai nggak cukup, yang nambung siapa? Pekurban. Oh, kurang ternyata urunan 1.000 meneh yo. Nah, silakan. Saya dipahami Bapak Ibu? Nggih. Kemudian dan beliau memerintahkan kepadaku untuk tidak memberikan sedikit pun bagian tubuh dari hewan kurban tersebut sebagai upah. Nah, jadi itu dalilnya itu. Kenapa kok tidak boleh kita membayar pakai bagian dari hewan kurban? Karena Rasulullah bersabda lewat riwayat Ali radhiyallahu anhu. Tapi kalau misalnya begini, jagal pun diupah. Saya nggak tahu di sini jagal upahnya berapa. Kemudian ada kebiasaan di tempat saya, dan dulu sempat salah pengertian gitu. Diumumkan lagi sama Mbah Kaumnya waktu itu. Menurut Ustadz Wahid berfatwa bahwa kepala itu untuk jagalnya. Subhanallah, lo kok iso salah ngene iki? diumumkan. Jadi waktu itu tahun pertama saya ada di situ, itu selalu keliru tangkep. Akhirnya kepalanya untuk jagalnya semua. Bukan begitu maksudnya. Orang sudah dibayar, misalnya per 1.900.000. Kok pekurbannya memberikan kepala untuk jagalnya 1 dari 7, misalnya ada 7 pekorban, yang satu mengatakan kepalanya untuk jagalnya yo, itu boleh dengan status hadiah. Saya dipahami? Upahnya tetap upah 200.000. Kehormatan untuk Mbah Kaum, monggo niki kerelaan dari pekurban, monggo dibetok kepalanya. Itu namanya hadiah, boleh. Yang tidak boleh jenengan dibayar nganggo kepalanya, itu nggak boleh. Sekali lagi, di dalam Islam itu persoalan akad itu penting sekali Bapak Ibu. Persoalan kalimat. Makanya kemarin saya sampaikan kan nikah itu persoalan kalimat. Koro-koro enten kalimat ijab kabul dadi entuk hubungan suami istri yang sebelumnya haram. Gila bagi. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan tentang misakon ghalidho, ikatan yang sangat kuat pernikahan itu. Nggih. Lah piye maune ora entuk kaya ngono, dadi entuk kaya ngono goro-goro kalimat Bapak Ibu. Maka kelihatannya kok kaya padha nang bedane opo dikei ndas karo dikei upah, beda Bapak Ibu. Upah dengan hadiah apa bedanya Bapak Ibu? Upah itu wajib ada perjanjian. Engko nek kowe nyembelih diupahi sak mene yo, ini namanya upah. Nek hadiah ono kena ora kena, nek ono alhamdulillah, ora ono ora apa-apa. Nek ono alhamdulillah. Nah itu. Paham Bapak Ibu? Nah seperti itu. Jadi ini bedanya upah dengan hadiah, berbeda Bapak Ibu. Maka kalau jenengan sudah bayar 200.000 ditambah sikile teklik dibawa mulih Pak mau jenengan, itu boleh. Itu boleh. Kemudian apakah boleh menjual kulit ditukar daging? Jual kulit uangnya disedekahkan, tadi saya bahas nih, ada beda pendapat dalam persoalan ini. Diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, dikatakan juludul ad-dhahi mayasna abiyah, dengan ini apa yang bisa saya lakukan, kulitnya tinggi apa, dikatakan ini. Apakah boleh untuk dijual dan disedekahkan hasilnya? Naam, kata Imam Ahmad, boleh. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang di Arab Saudi pakai itu. Imam Ahmad itu dipakai kebanyakan di Arab Saudi, yang kalau sholat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kayak saya tadi itu, saya tadi praktek mazhab Imam Ahmad. Kalau saya praktek mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini Bapak Ibu, orang nganggo bismillah rasa sholatnya aku bali we. Nah ini masalah.
Ini berarti jenengan belum belajar. Gini apa nggih? Imam Malik belas mboten nganggo bismillah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i malah niku. Belas mboten nganggo bismillah. Imam Ahmad pakai bismillah tapi sir. Kados teng Mekah sakniki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi Imam Sudais, yang tahu Imam Sudais nggih? Yang bacanya kayak tadi itu. Imam Sudais namanya. Ketika ke Istiqlal, dia bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Bapak Ibu, ini penting. Kalau ada beberapa pendapat yang semuanya sah secara dalil, gunakan yang paling banyak digunakan di masyarakat. Paham Bapak Ibu? Ojo ngane-anehi. Nggih. Adapun di sini saya praktek, kadang saya pakai bismillah, kadang enggak. Karena saya berpikir jenengan ada yang mungkin biasa enggak pakai bismillah, ada yang pakai bismillah. Itu contoh. Jenengan sholat, saya praktekin 2 rakaat. Duduknya biasanya pripun? Rakaat terakhir aja nggih. Ini namanya duduk tawaruk. Nggih. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Hambali harus niki. Iftiros. Paham nggih? Dua-duanya betul itu. Jadi kalau sholat 2 rakaat ada pilihan. Boleh pakai tawaruk, boleh pakai iftiros. Ning jenengan datang teng kampung yang kebanyakan 99% NU. Tempat saya nggak mengenal iftiros. Sholat turun rampung tuh bisa begitu. Jangan imami sholat Jumat nganggo iftiros. Imamnya kita itu urung rampung boy. Bisa kayak gitu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Bener nih ora bener. Paham Bapak Ibu? Nah itu. Jadi kalau ada beberapa dalil, terapkan yang paling mendekati kebiasaan kaumnya. Ojo ngane-anehi. Paham Bapak Ibu? Ini penting untuk menjaga kerukunan. Sebab ono wong wis ngerti, ono wong ora ngerti. Nek wis ngerti kabeh ngono, nek wis ngaji kados niki jenengan pena. Oh, Ustadz Wahid tadi imam ini bar Al-Fatihah kok meneng suwimen. Oh, ngasih kesempatan saya baca Al-Fatihah. Sekali waktu mboten dikasih kesempatan, oh lagi praktek madzhab Hambali. Ora yo ora apa-apa. Paham Bapak Ibu? Nah, ini penting. Ini pentingnya belajar beberapa madzhab sehingga mboten kagetan. Sebab napa teng kampung niku Bapak Ibu, nek jenengan imam ora bismillah, oh digeret jenengan. Imam ganti-ganti. Iso digeret tenan. Koro-koro bismillah ora seru. Nggih. Karena pengertian mereka orang ngomong bismillah berarti orang maca Al-Fatihah. Berarti ora sah salate. Ya enggak menyalahkan juga masyarakat ngertinya kayak gitu. Ya nek kono yo nganggo bismillah apa angel. Gitu. Makanya saya kalau di Cilacap pulang ya pakai bismillah kerahas. Sebab nopo masyarakatnya seperti itu. Nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka kemudian dikatakan na'am, boleh berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar tadi sudah saya terangkan, dikatakan inna Ibnu Umar ba'ajilda baqaratin atasodako bisa mani. Jadi Ibnu Umar menjual kulit, kemudian Ibnu Umar bersodakoh dengan kulit itu. Sekali lagi, yang penting tidak digunakan oleh pekurban. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Kemudian apa yang dibaca ketika menyembelih? Ini saya kira urusan penyembelihnya ini. Jadi nanti mungkin ini urusan panitianya. Sebenarnya secara asal bismillah tok pun sah. Ini pun sah. Kalau mau tambah bismillahi Allahu akbar, hadza minka walaka. Taqabbal min ani wa ahli baitihi. Taqabbal min fulan namanya disebutkan juga boleh. Aku ora puas. Nek sing boleh kae ora disebutke jenenge, disebutke pun. Nggih, taqabbal min siapa silahkan. Semua itu pakai dalil, silahkan. Mun kepaksane wong bismillah tok ora disebutke sah, Bapak Ibu. Yang tidak sah adalah kita sudah bahas kemarin, yang nyembelih tidak sholat. Ini disoal oleh para ulama. Maka hati-hati Bapak Ibu. Maka hati-hati. Sebab nopo? Nek ora wong Islam sing iso nyembelih Bapak Ibu. Di Mancasan kabeh wong Islam ora iso nyembelih. Ono ne wong Kristen sing iso nyembelih itu malah sah. Bayangin. Ning nek wong ora salat iki malah ora sah. Saya terangkan dalilnya. Nggih. Paham Bapak Ibu?
Paham ya? Saya terangkan dalilnya. Bagaimana status orang yang tidak sholat? Jadi bicara tentang yang menyembelih harus sholat, itu kita membicarakan status orangnya ini apa. Nek wong ora sholat ini menurut pandangan syariat itu nopo toh? Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim dikatakan, inna baina rojuli wa bainal kufri awis syirki tarkus sholat. Kata Rasulullah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau jangan sembarangan ninggalkan sholat. Kata Rasulullah, sesungguhnya batas antara aku, yang membedakan antara aku Rasulullah dengan orang-orang yang syirik, orang-orang yang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, terus-menerus meninggalkan sholat, bisa dihukumi kafir Bapak Ibu. Maka hati-hati, hati-hati betul. Sholat itu adalah ibadah yang kali pertama dihisab. Jangan sampai keliru di bagian itu. Maka nanti kita akan belajar tentang kitab sholat insya Allah. Kemudian juga waqala, Rasulullah juga bersabda, al-ahdullah di baina wa baina humas sholat. Al-ahdullah di baina wa bainahum as-sholat. Sesungguhnya yang menjadi perjanjian antara aku dengan mereka, maksudnya mereka orang-orang yang dianggap tidak sepaham, adalah sholat. Waman tarokaha fakot kafar. Maka Rasul menyebut barang siapa yang meninggalkannya maka dihitung kafir. Nah, ini maka kalau ada penyembelih kok nggak sholat, ini masalah Bapak Ibu. Ini masalah besar. Tentu saja kalau di Jogja insya Allah penyembelihan kan bisa terjadi. Ini ilmu maksudnya. Ini ilmu. Karena terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Umar bin Khattab berkata, nahadu fil islami liman taroka sholat. Nahadu fil islami, boten enten jatah di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Maksudnya jatah pripun? Waris. Nek tiang murtad angsal waris boten? Secara hukum Islam boten angsal waris Bapak Ibu. Saya mau ditanyain, Ustaz, ini orang kaya ini, orang kaya, kakaknya meninggal, nggak punya anak, kakaknya yang satunya lagi sudah murtad, ribut pengen melu untuk waris. Saya dipanggil kemarin sempat, ini gimana Ustaz? Saya menerangkan hukumnya. Adapun kemudian 5 anak, yang ini dapat, ini nggak dapat gara-gara murtad. Kok kemudian ini mengumpulkan? Mesake kakangku najan mis murtad yo dikei lah, bukan sebagai waris. Ini ngumpul kayak sakrilo nih. Ini ngasih dikasihkan sini boleh. Tapi kalau dibagi dalam bentuk waris secara hukum asal nggak boleh Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini, nahadu fil islami liman taroka sholat, barang siapa yang sudah meninggalkan Islam maka sudah tidak mendapatkan jatah. Kemudian para sahabat mereka mengatakan mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan yang menyebabkan kekafiran dibandingkan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir. Kemudian Ibnu Abbas, man taroka sholat faqad kafar. Ibnu Abbas itu ulamanya para sahabat Bapak Ibu. Wong pintere di antara para sahabat ya Ibnu Abbas di antaranya. Mengatakan man taroka sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia telah kafir. Kemudian Jabir bin Abdillah, man lam yusoli fahuwa kafir. Barang siapa yang enggak mau sholat maka dia termasuk kafir. Nah dari sini Bapak Ibu, para ulama menyebutkan wabidalika yu'lam, maka dari yang disebut tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, yu'lam, diketahui annal ladina lam yusoli ladina lahu. Dari sini kita ketahui bahwa orang yang meninggalkan sholat dianggap tidak punya agama. Dikondoni Kristen ya utuh, dikondoni Yahudi ya utuh, dikondoni wong Islam kok ya ora sholat. Yang demikian itu tidak sah menjadi penyembelih. Bapak Ibu, sangat dipahami sampai di sini? Itulah mengapa penyembelih itu harus orang yang sholat. Mudah-mudahan saya dipahami Bapak Ibu. Kemudian panitia bolehkah mengambil dulu untuk dimasak? Nah, isu-isu banyak ngenteni rampung, kencote pol-polan, kencot ngerti kencot bahasa Cilacap. Lapar banget ya kencot. Maka Bapak Ibu, mengambil daging sebelum dibagikan tidak boleh secara asal, kecuali
diambil dari bagian mana? Kita nanti tahu ada sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Orang kaya pun boleh, orang non muslim pun boleh masuk di dalam hadiah. Sepertiga diambil dari untuk pekurbannya. Kemudian jangan nyambung sing do korban dijikuk saka sepertelu jenengan entuk ora entuk sebagian. Kalau ada kesepakatan seperti itu maka boleh. Oh, diambil dari yang disedekahkan? Enggak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Yang disedekahkan itu milik dari orang yang mendapatkan sedekah. Maka hanya boleh diambil dari bagian yang kurban. Penting buat ini ya. Jadi jangan sembarangan ngambil masak kalau tidak ada perjanjian dengan pekurbannya. Kenapa tidak boleh dari yang dihadiahkan dan dengan yang ini? Karena belum jadi hak milik orang. Yang sudah menjadi haknya dia adalah yang sepertiga miliknya. Ngapain? Ya. Jadi sekali lagi panitia itu kerja sosial. Jenengan ingat-ingat betul. Jenengan ya mungkin saya tahun ini belum bisa korban, minimal saya urun tenaga. Urun tenaga. Mudah-mudahan dimudahkan. Kurban itu ada dua jenis ya. Kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban yang jenengan lakukan besok kurban sunnah apa wajib? Sunnah. Kita sudah bahas kan hukumnya sunnah. Tapi ada kurban wajib. Kapan kurban menjadi wajib? Ketika nadat engkone anakku ketombo di polisi, maka saya akan kurban. Itu jadi hukumnya wajib. Apa bedanya? Persamaannya seluruhnya sama. Pelaksanaannya, syaratnya, hewannya semuanya sama. Adapun yang membedakan adalah kalau kurban wajib tidak boleh mengambil sedikit pun untuk dimakan sendiri, baik dirinya maupun keluarganya. Jadi jenengan nadar, sukne anakku tompo UGM, maka saya akan ikut korban. Maka korban yang seperti itu menjadi korban wajib. Dan ketika itu terjadi maka tidak ikut dibagi yang sepertiga. Nggak boleh mengambil sedikit pun. Adapun korban sunnah seperti yang jenengan lakukan mendapatkan bagian sepertiga. Ada yang bertanya kemudian, aku wis etuk sepertiga Ustadz, nek aku nambah teklik dan lain-lain boleh enggak? Itu. Ada yang tanya kayak gitu, saya ngambil tekliknya boleh enggak Ustadz? Saya udah dapat sepertiga. Nanti saya bahas boleh dan tidaknya. Ada tiga keadaan. Pembagian itu ada tiga keadaan. Dalam kondisi paceklik, dalam kondisi sedang, dalam kondisi biasa aja normal, dalam kondisi turah. Kalau dalam kondisi turah boleh. Ini kalau dalam kondisi turah boleh. Kemudian turah nopo pas nopo kurang. Turah kurang. Sedeng. Nek sedeng mboten angsal. Nek sedeng namung angsal sepertiga. Nek turah jan turah tenan boleh. Mendapatkan 2/3. Sepertiganya yang tersimpan. Ini pertanyaannya ketua yurung turah banget ketua. Untuk kurban nazar maka tidak boleh sama sekali, tidak boleh sama sekali mengambil bagiannya. Kemudian beda hak yang kaya dan yang miskin. Bapak Ibu jenengan perhatikan ini. Nek jenengan termasuk kategori wong sugih, dudu fakir miskin. Ini yang penting ini jangan perhatikan supaya nggak salah peneraman. Jenengan kok kategori dudu fakir miskin. Jenengan tahu definisi fakir miskin? Miskin adalah orang yang penghasilannya kurang dari satu kebutuhannya. Kebutuhannya 5 yuto, penghasilannya 4 yuto, miskin. Bapak Ibu, fakir penghasilannya kurang dari separuh. Kebutuhannya 5 yuto, penghasilannya 2 yuto, fakir. Gitu Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak termasuk yang itu, bukan termasuk fakir dan miskin, maka jenengan dapat bagian kurban bukan masuk yang sedekah, masuk yang hadiah. Pak RW, Pak RT mungkin kebetulan ekonominya bagus, ketika mendapatkan bagian itu adalah bagian hadiah. Ini ada perbedaan Bapak Ibu.
Di madzhab Syafi'i secara umum, yang diterima orang miskin itu statusnya tamlik. Ini perhatikan. Kalau jenengan masuk kategori fakir miskin, maka kategorinya tamlik. Tamlik artinya benar-benar memiliki secara sempurna. Arep dikapak-kapake entuk, arep didol meneh entuk, pokoknya dikapak-kapake entuk karena kepemilikannya tamlik, yaitu kepemilikan milik dia, sudah milik dia. Jadi ketika menjadi milik dia utuh, boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh menyerahkan ke orang lain, boleh dimakan, boleh untuk menyuguh tamu, silakan. Tetapi kalau yang diterima itu untuk orang yang tidak fakir miskin, namanya ghairu tamlik. Apa maksudnya? Ia hanya boleh mengalokasikan untuk konsumtif saja, tidak diperkenankan mengalokasikan untuk yang bersifat memindahkan ke orang lain dalam bentuk berbagai macam bentuknya. Tidak boleh dijual, tidak boleh macam-macam. Hanya boleh untuk dimakan, konsumsi dan disuguhkan ke tamu, misalnya ada tamu. Kenapa? Nek ora yo aneh. Wong sugih asalnya kan buatan butuh dibantu jane. Nek entuk didol meneh lah, aku ngumpul kene ndi. Ngene apa nggih? Bahkan ada orang yang kemudian membeli pihak orang yang mendapatkan. Ada seperti itu. Orang yang mengumpulkan nadai daging saking tiang-tiang fakir miskin untuk dipakai dia sendiri. Kalau dia dari fakir miskin silahkan, tapi nek saka wong sugih mboten angsal. Makanya itu dikatakan tamlik dan ghairu tamlik. Apa hikmahnya? Agar distribusi kurban tidak didominasi oleh orang kaya. Maksud orang kaya adalah orang yang tidak halal menerima zakat, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nikum pun dianggap sugih. Makanya harus hati-hati. Jangan tidak boleh menggunakan sembarangan, karena masuk dalam ghairu tamlik. Kemudian yang belum akikoh, bolehkah kurban? Jawabannya ini dua ibadah yang berbeda. Bapak Ibu, akikoh itu adalah sunnah muakkadah buat siapa? Buat bapaknya. Paham Bapak Ibu? Yang punya sunnah muakkadah untuk mengakikohkan siapa? Bapaknya. Berarti ini diakoki mboten itu hubungannya kali kurban. Saged dipahami? Sebab niku sunah muqaddai bapake, tidak yang bersangkutan. Aku binurut ya, aku nek ngono aku ora korban. Keliru Bapak Ibu. Silakan. Nggih, silakan. Kadang-kadang ada pertanyaan begitu, aku akikoh. Lah terus akikoh kapan? Yumbu. Nah, ini masalah. Maka sekali lagi boleh jawabannya nggih. Kemudian waktu penyembelihan ini penting, harus setelah sholat Id. Nggih. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Kalau idnya besok, sembelihnya sekarang boleh nggak? Nggak boleh. Tidak dihitung sebagai kurban. Di sini dikatakan, hadis pertama, pada hari nahar Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda, barang siapa sholat sesuai dengan sholat kami, sholat Idul Adha, dan menghadap ke kiblat kami dan beribadah dengan cara ibadah kami, maka ia tidak menyembelih sebelum sholat. Maka nyembelih itu setelah sholat. Itulah mengapa sunnahnya kalau Idul Fitri dahariin, nek Idul Adha boten dahariin. Sunnahnya sebenarnya makan dari hasil sembelihan. Sunnahnya ning ustaz tekan siji ngambung. Sunnahnya begitu sunnahnya. Maka diterapkan bagaimana caranya. Ada yang disembelih mungkin nanti dengan persetujuan dari yang kurban tadi diambil sebagian untuk segera dimasak supaya menghidupkan sunnah. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa setelah sholat, maka sungguh sempurna dan dapat ibadah kurban. Makanya hati-hati kalau ada perbedaan waktu antara Muhammadiyah dengan pemerintah, kok geser waktunya, jenengan hanya boleh memilih salah satunya. Milih pemerintah silahkan, milih Muhammadiyah silahkan, sing penting nyembelih yo dino kuwi. Jangan geser, jangan geser. Saya dipahami sampai di situ, Ini karena terkait dengan keabsahan dari kurban panjenengan. Kemudian hukum korban atas nama kantor, bukan kurban. Kantor itu untuk
kumpulan, maka dinatasnamakan siapa karyawannya. Ini termasuk di sekolahan. Ini kalau mau ada kurban sebenarnya bukan diatasnamakan bareng-bareng. Bukan dikatakan kurban ketika bareng-bareng, kecuali sapi 7, kalau kambing 1. Ini urunan wong 20 ya jadi duduk korban. Juga bukan latihan korban. Kalau latihan korban, wong 20. Oh, tahun iki giliran gua anakku jenenge yo. Nah, silakan. Itu silakan. Makanya arisan korban dibolehkan. Karena apa? Hukum meminjam untuk korban dibolehkan sepanjang ada jelas untuk mengembalikan. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, pegawai negeri gajiannya tanggal 1. Oh, ini tanggal 10 aku ditewi sentek piye tuku ora iso, pinjem dulu ke saudara. Yang penting nanti ketika ada gaji dikembalikan itu boleh. Yang nggak boleh orang penghasilan orang genah milih. Nah, ini mboten angsal. Itu. Ini mboten angsal, Nah, ini yang disampaikan malam hari ini. Kalau masih ada pertanyaan yang belum, nanti sampaikan lewat WA. Mudah-mudahan saya bisa jawab lewat WA, karena ini saya agak lompat-lompat ini, Insya Allah itu Bapak Ibu Kalau masih ada pertanyaan nanti disampaikan silahkan. Kemudian kalau nggak terjawab malam ini nanti saya jawab lewat WA insya Allah. Dan insya Allah saya juga untuk Idul Adha saya di sini. Ini sudah dihubungi Mas Takmir, Mas pengurus insya Allah. Kemarin sudah menegaskan saya insya Allah juga di sini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini sampai malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keturapan kepada pembawa acara monggo. Ustaz untuk buka pertanyaan. Monggo 1 2 Pak. Orangnya ingkang badhe nyuwun pirsa kesehatan dokter maksimal bagi 8:30 kita sudah ada semoga. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pas penyembelihan itu korban itu harus wajib hadir atau enggak? Nggih.